selain dari konteks bisnis media, tetapi saya merasa media itu sebagai alat untuk memberikan tadi yang namanya checks and balance, tapi sebagai juga edukatif. Makanya ketika saya diberi kesempatan menjadi dirut Koran Islam Republika di usia 30, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Sehat semua? Assalamualaikum Pak. Biar kompak sih pakai kacamata juga. Perasaan tadi briefnya bukan barisan tak sakit hati, apa tadi Bang Sandi? BTS. BTS, bapak-bapak yang tak pinjam 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta tepuk tangan untuk host spesial malam hari ini? Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk bersama-sama merayakan 13 tahun Mata Najwa. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Keren banget, kayaknya boleh nih. Kira-kira lolos nggak kita nih masuk Mata Najwa nih? Nggak tahu sih, aku harus nanya pendapat, aku harus polling, harus survei. Lolos nggak kira-kira? Biasanya kan guru pelawak bertiga ya. Ada waktu luang kita. Mana ada waktu luang, orang ini sibuk-sibuk banget. Setuju, Satu-satu karena selalu bergerak dan bergerak. berdampak. Karena kalau yang ini udah ketua PSSI, udah menteri BUMN, sekarang jadi Menko Interim. Jadi yang ini sibuk banget. Yang itu juga kurang sibuk apa, setiap hari nggak pernah ke Jakarta, keliling satu Indonesia. Tadi kan 13 tahun yang lalu. Nah, aku mau nanya, kalau kilas balik bukan hanya 13 tahun yang lalu, tapi kiprah masing-masing yang dilakukan. Pengusaha, kemudian aktivis, dosen yang akhirnya memilih untuk jadi wali kota. Seberapa berpengaruh sih pergerakan yang waktu itu dilakukan dengan posisi dan dampak yang sekarang dihasilkan? Seberapa berpengaruh? Dampak kita bisa dirasakan mungkin 64 juta para pelaku UMKM. Lebih dari 15 juta pengusaha perempuan, pengusaha pemula. Nah ini yang dari segi berdampak diukur dari jumlah yang merasakan kehadiran kita, yang merasakan kebijakan kita, dan menurut saya memang kita harus terus bergerak untuk bisa berdampak. Tadi kan isunya tentang 13 tahun lalu ya. 13 tahun lalu itu kan 2010. Saya itu menerapkan nasihat tadi yang manusia terbaik adalah manusia bermanfaat. Jadi itu banyak sekali kegiatannya. Saya dosen di ITB, saya punya kantor arsitek 50 orang, saya punya radio di Bandung, saya bintang iklan juga dulu, nggak sekarang. Dan saya aktivis sosial, mendirikan komunitas kreatif yang semuanya tentu berdampak. Kalau bintang iklan berdampak ke rekening istri saya, kalau jadi dosen berdampak pada mindset murid-murid saya, karena saya nggak pernah ngasih nilai C, D, saya selalu dosen yang baik, ngasih B atau A. Kemudian arsitek tentunya passion sampai hari ini. Sama Mas Sandi tadi, ketika saya sebagai pengusaha walaupun ada A, B, C pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi memang ketika Pak Jokowi mengharapkan saya masuk di kabinet kedua, apa yang saya rasakan transisi dari swasta ke pemerintahan memang ada yang suka, ada yang tidak sukanya. Oke. Sukanya tadi yang Mas Sandi bilang bahwa kita bisa create jobs lebih banyak lagi. Contoh aja program PNM Mekar, pinjaman di desa-desa untuk ibu-ibu. Bayangan, ketika saya masuk baru 6 juta lebih, ya, ini programnya Pak Jokowi. Sekarang bisa 14,7 juta dalam 3 tahun. Itu sebagai pengusaha nggak mungkin membuka lapangan pekerjaan sampai 14,7 juta. Nah, hal-hal ini mungkin sebagai yang saya suka. Yang tidak suka, saya rasa birokrasi masih mengikat. Makanya saya selalu membuat terobosan di Kementerian BUMN. Peraturan Menteri yang tadinya 45 akhirnya jadi 3, 108 BUMN jadi 41, yang tadinya banyak rugi
Sekarang dari untung 13 triliun terakhir 250 triliun dan saya bisa dividen buat negara 80 triliun terbesar sejarah. Dan itu tentu dipakai pemerintah untuk program-program rakyat seperti bansos dan lain-lain. Jadi hal seperti itu. Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran, Mas Gibran, Raka Buming Raka, dan Pak Mahfud MD.